perumahan-perumahan yang baru sekarang kan banyak di dalam-dalam. Kalau kita membuka di sana, mereka tidak akan lagi jauh-jauh. Lihat orang buka laundry, kita pengen juga buka laundry. Itu nggak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Bengkulu cerdas, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah nikmat kesehatan. Amin. Amin, nikmat kesejahteraan, nikmat rezeki yang berlimpah dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kedatangan tamu yang istimewa, Bang Sopian Hardi, ya kan? Karena lebih akrab saya menyapanya Bang Yan. Ya. Apa kabar ini, Bang? Alhamdulillah baik, Adindo. Alhamdulillah, beliau ini menjadi salah satu tokoh inspiratif lah buat saya. Ya kan? Jadi sudah berteman lama dengan beliau, sudah banyak interaksi, sharing, diskusi, banyak juga beliau memberikan nasihat kepada saya. Nah, mudah-mudahan obrolan kita pada sore hari ini bisa menjadi inspirasi juga buat sahabat Bengkulu cerdas dimanapun berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Lika-liku Bang Yan ini luar biasa ini, Bang. Mulai dari pengusaha, politisi, ya kan, sampai ke jatuh bangunnya usaha, ya kan. Bisa diceritakan sedikit, Bang, latar belakang ini, Bang, latar belakang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Adindo Hamdani sudah mengundang dan mengajak saya untuk berbagi pengalaman intinya. Dan mudah-mudahan ini ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Amin. Nah, kalau bicara background, kalau saya ini sebenarnya di Bengkulu dari tahun 87. Dinda. 87, Bang. 87. Oh, berarti aku masih lahir itu, Bang. Baru Iya, lahir, baru masih lahir. ya. Baru lahir. Jadi abang kira-kira waktu itu kelas 3 SD. Jadi orang tua merantau ke Bengkulu. Jadi merantau ke Bengkulu, namanya orang rantau itu kan mengadu nasib, Dindo. Nah, jadi memang lika-liku orang tua juga di Bengkulu memang dalam kehidupan yang serba pas-pasan lah. Nah, jadi dari kecil memang saya pribadi dan saudara-saudara memang ditempa dalam ekonomi yang pas-pasan. Jadi untuk ini cerita kecil ya, untuk kita jajan dan bayar sekolah pun sampai kita berusaha untuk mencari uang sendiri. Nah, jadi waktu di SD itu beberapa pekerjaan sudah banyak dilakoni, Dindo. Jadi mulai dari menyemir sepatu. Menyemir sepatu itu daerah Suprapto, Pasar Minggu, bahkan ke kantor-kantor gubernur, kantor DPR gitu kan. Kita masuki nyemir sepatu. Lalu di SD itu juga pernah saya menjadi penjual asongan. Oh, penjual asongan di lampu-lampu merah di perempatan. Lalu pernah juga mencari rongsokan barang-barang bekas. Nah, itu SD itu. Pekerjaan ini saya lakukan sampai SMP. Sampai SMP? Sampai SMP. Tidak merasa gengsi apa-apa? Tidak. Sebenarnya ada rasa ingin kita seperti anak-anak yang lain yang bisa bebas bermain, terus kehidupan dia belanja juga dikasih orang tua. Tapi ya karena kita merasa keadaan gitu kan. Tapi itu sebenarnya salah satu tempahan, Dinda. Tempahan jiwa kita bisa untuk kedepannya mandiri. Itu yang saya rasakan. Saya tidak pernah meminta kepada orang tua karena tahu keadaan dan anaknya banyak. Saya adik-beradik 11 gitu kan. 11 beradik? 11 beradik, abang anak ke-9. Jadi abang sampai tamat SMA itu tidak pernah meminta belanja ataupun meminta untuk bayaran sekolah kepada orang tua. Karena keadaan. Tetapi alhamdulillah bisa mencari sendiri untuk kebutuhan itu, untuk diri sendiri. Bahkan dulu juga selain untuk kebutuhan diri sendiri juga sedikit-sedikit membantu atau memberi belanja kepada ibu dulu. Nah, itu cerita background saya sewaktu sekolah lah ya? Sekolah sampai tamat SMA di Bengkulu. Dan itu ternyata yang saya rasakan di kemudian harinya, di masa tuanya, ternyata itu yang membuat hati kita kuat, jiwa kita kuat, dan kita bisa mandiri. Yang menempah diri kita itu justru dari itu. Oh. Nah. SD berapa, Bang? SD 59. SD 59, SMP? SMP 1 Negeri Bengkulu. Oh, SMP 1 Negeri Bengkulu. Ya, di Jambi.
kalau itu mungkin gengsi ya peminder itu hilang semua. Hilang semua. Jadi SMP itu kan SMP favorit itu. SMP Waktu favorit. itu SMP 1 atau SMP 2 favorit itu. SMP 1, SMA? SMA 2. Oh, SMA 2, Bang. SMA 2. Dan itu SMA favorit juga waktu itu. Setelah taman SMA tidak melanjutkan lagi Tidak melanjutkan kuliah dulu karena keadaan. Ya, biaya itu tadi. Jadi tamat SMA saya merantau ke Bangka Belitung, Dinda. Merantau Bangka Belitung mencoba masuk ke perusahaan kelapa sawit di sana. Nah, ternyata di sana belum ada penerimaan. Selama 3 bulan saya diajak dodo sawit. Dodo sawit. Nah, karena memang fisik saya tidak sekuat mereka-mereka yang sudah biasa, akhirnya 3 bulan di Bangka Belitung saya balik lagi ke Bengkulu. Wah, setelah balik dari Bangka ke Bengkulu, aktivitas selanjutnya? Aktivitas saya setelah itu ternak ayam potong. Oh, ternak ayam potong. Ternak ayam potong di Pondok Kelapa, tepatnya di Talang Pau. Sempat sukses itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saat itu tahun 99, tahun 99 saya ternak ayam potong sampai 2002. Nah itu masa-masa bujangan saya. Selain itu masih bujang itu? Masih bujang, masih sendiri. Jadi sambil ternak ayam potong waktu itu kapasitas kurang lebih 5.000-an ayam potong. Nah itu sebenarnya dimodali, tapi saya menjalankan usaha itu dengan pembagian hasil. Sistem bagi hasil. Orang yang memodali, saya yang menjalankan, saya bertanggung jawab. Keuntungan atau kerugian berbagi gitu. Itu sampai dari 99 sampai 2002. Sampai 2002. Ya. Setelah itu tutup itu ya. Ya, jadi tahun 2002 saya dapat jodoh yang istri sekarang. 2002 saya nikah dan setelah nikah karena saya berpikir sudah nikah, kalau kita ternak ayam potong itu kan kalau kita tinggali Dinda beresiko tinggi, dalam artian resiko hilang segala macam cara pengurusan. Jadi saya tidak bisa standby terus di kandang, istilah kami di kandang gitu kan. Jadi saya berpikir untuk mencari usaha lain dan alhamdulillah saya terpikir waktu itu membuka konter handphone. Ini ya. Itu cerita konter handphone kan. Jadi memang saya handphone itu pertama di mana dulu? Di Simpang Padang Harapan. Oh, Simpang Padang Harapan. Simpang Padang Harapan. Oh, buka konter handphone. Konter handphone. Jadi setelah saya nikah, sebulan saya nikah, saya buka konter handphone di Simpang Padang Harapan. Kebetulan dulu mertua ada bengkel las di Simpang Padang Harapan. Nah, saya pamit dengan mertua, minta disekat bengkelnya dengan triplek untuk saya jualan konter handphone. Nah, di saat itu Dinda sebenarnya saya memutuskan untuk jualan handphone. Itu sebenarnya mendapat tentangan dari keluarga saya maupun keluarga istri sebenarnya. Alasannya? Alasannya karena waktu itu belum banyak orang yang menggunakan handphone. Oh, berarti abang tuh lah sudah visioner lah dalam bisnis. Ya betul. Cara berpikir saya dulu ya ini akan kedepannya akan lebih banyak. Akan banyak waktu itu mungkin masih pakai telepon dulu prabayar. Itu sejenis kalau Telkomsel halo. Hanya itu adanya. Jadi belum ada yang isi pulsa segala macam, belum ada. Dan namanya sudah Cemara ya? Sudah Cemara. Nah, sejarah Cemara itu kenapa itu bisa dikatakan Cemara? Pohon atau apa? Atau keluarga Cemara? Iya. Nah, jadi saya kalau dinamakan Cemara itu saya terinspirasi dari sinetron Cemara dahulu. Keluarga Cemara itu? Keluarga Cemara. Jadi saya senang menonton Keluarga Cemara itu, senangnya mereka dengan kehidupan yang serba pas-pasan tapi bahagia. Gitu. Ya. Nah jadi saya terinspirasi dengan sinetron Keluarga Cemara, akhirnya toko itu saya bikin nama Cemara dengan harapan bisa bahagia. Amin. Gitu. Ya, jadilah Cemara Sale. Cemara Sale. Setelah dari Padang Harapan tadi, itu berapa tahun itu Bang? Di Padang Harapan kurang lebih 2 tahun cuman. Tahun 2002 sampai 2004. Nah setelah berjalan selama 2 tahun alhamdulillah ada hasil. Karena saya menumpang di tempat mertua, tidak enak juga lama-lama. Akhirnya dengan sudah ada modal saya ngontrak ruko di Tanah Patah. Oh yang Tanah Patah. Tanah Patah. Kita waktu ngampung dulu sering main gap dulu itu Bang. Iya. Lambat laun ruko itu saya beli 2 pintu.
berjalan. Oh, yang Cemara yang waktu itu tuh itulah sudah milik abang itu ya? Iya, di perjalanannya waktu. Di perjalanannya waktu itu. Kalau pertama kali masuk ke sana ngontrak. Ngontrak. Tapi berjalan waktu, alhamdulillah orangnya mau jual dan kita sanggup membelinya. Oh, di toko Cemara itu, Cemara Sel itu. Cemara Sel. Kalau tidak salah, kalau tidak salah juga bang, pernah masuk di beberapa media lah bang kan? Iya. Terkait mengenai masalah pebisnis dari Cemara itu luar biasa boomingnya waktu itu. Satu-satunya yang masih di Bengkulu ini yang menyediakan apa itu? Kalau kita beli pasca bayar itu bang, prabayar pasca bayar, pulsa itu, nah itu elektrik itu, nah seperti itu. Jadi orang tuh beli ke server abang, seperti apa dulu ya? Ya kan? Ya, jadi saya dulu di konter handphone itu memang menjadi dealer dalam artian dealer seluler. Nah, jadi Telkomsel itu kerjasama dengan saya. Barang untuk kebutuhan di Provinsi Bengkulu nih ya, di Provinsi Bengkulu dari Telkomsel misalnya ngedropnya ke saya dan saya membagikan ke konter-konter di Kota Bengkulu maupun di seluruh Kabupaten Bengkulu. Wah, luar biasa itu dulu bang. Ya, jadi saya hampir semua operator saya memegang dealer dahulu, mulai dari Telkomsel, Indosat, Tri, Axis dan sebagainya. Dan pernah abang menjadi distributor handphone merek Cina lah, merek Asia lah. Ya banyak. Jadi saya dulu juga Dindo megang beberapa merek handphone untuk di wilayah Bengkulu yang dipercayakan ke kita. Itu dulu mulai dari Nokia, Nokia saya pegang. Terus kalau merek-merek Cina itu ada Mastron. Oh ya Mastron. Lalu ada Mito, ya kan, macam-macam dia. Ada saya lupa itu banyak. Kalau handphone Cina banyak. Terus yang boomingnya waktu itu ada BlackBerry. Oh ya BlackBerry. Itu ada BlackBerry. Lalu Samsung. Itu pernah semua saya menjadi dealer tunggal kalau di Bengkulu ini. Ini mohon maaf kan Cemara Sel tuh nggak ada lagi gini bang. Iya. Iya kan. Yang adanya sekarang ini toko bangunan. Toko bangunan Cemara. Kan? Cuma toko bangunan masih tetap menjadi toko bangunan Cemara namanya. Dulu mohon maaf ini mungkin jadi pesan buat teman-teman juga kan sahabat Bengkulu ini. Mungkin orang ini sudah ya lumayan lah, pembisnis abang dulu untuk counter saya katakan mungkin tidak ada saingan lah, ya kan? Tapi habis gitu bang, ya kan? Nah ini kenapa itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin untuk evaluasi kita lah sama-sama. Jadi saya berawal buka counter ini cerita ya, Dinda ya, cerita perjalanan nih. Jadi membuka counter itu 2002, saya tutup total counter itu 2016. Berjalan 14 tahun. Nah, sebenarnya yang membuat saya kemarin itu goyang itu karena faktor keadaan. Jadi saya kasih contoh. Persaingan bisnis? Persaingan juga, cuman itu bukan menjadi signifikan saya menjadi goyang. Jadi perubahan sistem tidak. Perubahan sistem. Jadi saya kasih contoh misalnya seperti ini. Dulu operator Telkomsel itu satu-satunya yang mendistribusikan voucher misalnya dan kartu perdana itu dia percayakan ke kita. Jadi dari Telkomsel ke kita, dari kita baru ke toko-toko yang ada di Bengkulu. Nah itu masuk 2010 ke atas mereka merubah pola. Jadi mereka mengelola sendiri. Mengelola sendiri. Kalau kita dulu kan seperti jatuhnya pihak ketiga. Kerjasama dengan mereka. Nah itu di atas tahun 2010 mereka mulai mengelola sendiri untuk sistem penjualannya. Jadi tidak lagi memakai pihak ketiga. Awalnya tidak langsung kita langsung di-cut, tapi dia nambah dealer, tapi sebenarnya itu punya mereka sendiri. Nah namanya Koperasi Telkomsel. Kalau kita kenal sekarang Gisel gitu kan. Nah, jadi mereka membentuk koperasi, mereka juga seperti kita dibuatnya. Tapi lambat laun ya kita bukan ini ya, ini kan masalah bisnis, cerita bisnis. Mereka lebih mengutamakan karena ini anak perusahaan dia dibanding ke kita. Disitulah banyak gejolak waktu itu. Itu salah satu faktor. Sistem itu untuk operator. Ditambah juga dengan maraknya e-commerce, ya kan, maraknya jual beli pasar online. Betul. Dan lain-lain. Nah,
ini yang menjadi sebuah tantangan juga untuk pembisnis konvensional seperti itu kan. Nah dari ini tadi Bang, Abang kalau tidak salah pernah jadi anggota DPR juga itu, DPR kota kan? Iya. Ya kan? Ya. Nah ini kira-kira Bang kalau dipilih enaklah jadi politisi apa jadi pengusaha nyaman ini Bang? Sebenarnya apapun profesi kita Dinda itu bagus semua. Tinggal lagi kita yang menentukan mau ke jalan yang baik apa yang tidak. Oh iya, benar. Menjadi pengusaha sangat bagus. Apalagi kalau tuntunan Nabi kita kan memang pedagang. Ya, pengusaha itu kan pedagang kan. Ya. Lalu menjadi politikus pun bagus. Ya. Yang terpenting niatnya dan memang untuk kepentingan umat gitu kan. Amin. Artinya kalau dibandingkan itu bagus semua. Saya tidak susah kalau untuk menyatakan di mana yang paling nyaman. Betul. Paling bahagia. Sambil ngopi Bang. Kalau nak merokok ini Bang, boleh Bang merokok. Jadi waktu di DPR Bang, untuk bagi waktu antara bisnis dengan kesibukan, kan kesibukan DPR kan luar biasa juga kesibukannya Bang. Jadi kalau dulu di usaha memang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena memang saya sudah punya tim gitu kan. Saya bahkan dulu memberi kepercayaan ke seseorang branch manager namanya. Jadi karena usaha ini sudah besar dahulu kan, jadi memang kita punya tim yang memang bagian-bagian. Jadi tidak pun saya di sana dahulu sudah berjalan. Ya, karena kita sudah buat sistem. Ya, buat sistem. Ya. Pernah juga menjabat Ketua Pemuda Pancasila itu? Iya, ya kan? Pernah itu ya. Tahun 2011. Tahun 2011. Pemuda Pancasila Kota. Iya, Pemuda Pancasila Kota itu. Ya kan? Nah, kalau di DPR, alhamdulillah periode saya itu 2009 sampai 2014. Nah, dan periode itu saat itu saya termuda di DPRD Kota itu. Oh, termuda di DPR Kota. Umur 30. Oh, wah ya tuh lah. Umur 30. Ayo aku bela tigo-tigo belum jadi DPR. Tahun 2024. Tidak tahu gitu ya kan dulu Bang. Jadi alhamdulillah saya bisa membuat rekor anggota DPRD termuda periode 2009-2004. Iya, di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu. Ya. Nah, dicetak lagi di sejarah itu Bang. Jadi, nah setelah jadi sudah nih Bang, ya kan sudah di DPR, sudah pernah jadi Ketua Pemuda Pancasila, pernah bisnis, terus saya pernah juga ketua Granat. Oh ya, Gerakan Nasional Anti Narkotika. Gerakan Nasional Anti Narkotika. Artinya sudah banyak betul. Juga di PASI, Ketua PASI Kota. PASI itu apa Bang? Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Wah, artinya secara organisasi, riwayat organisasi luar biasa beliau ini. Memang pas lah, ya kan, tamu kita hari ini bisa menjadi inspiratif buat masyarakat Bengkulu. Dan pernah juga membentuk, saya waktu itu membentuk asosiasi seluler Bengkulu. Abang ketuanya juga? Ya, saya membentuk dan saya ketuanya dipercaya membentuk. Oh. Jadi kami dulu ada asosiasi seluler Bengkulu. Oh, seperti itu. Nah, dari singkat ASEP itu. ASEP, bukan nama orang. ACEP. Oh, ACEP itu nama ajudan mabuk kami itu di utara. Nah, terus sudah dari konter tadi itu kan tidak lagi sudah jadi anggota DPR, pernah caleg lagi ya waktu itu ya, caleg lagi tahun 2019 ya. 2019 tapi 2014 juga caleg. Oh, 2014 2019 tapi mungkin Tuhan belum mengamanahkan lah ya, ya kan. Waktu 2016 tuh abisnya nih tuh Bang. Ya, secara fisikis yo kalau orang tidak kuat imannya yo stresnya. Betul. Jadi begitu orang sudah mengalami kejayaan, bahkan saya dulu di bidang bisnis dan politik pun jayanya lagi naik-naik kan. Iya. Tiba-tiba tidak berkelang berapa tahun, 2016 itu habis gitu kan. Nah, ini kalau secara kejiwaan, dan saya pun sebenarnya hampir kena mental untuk down gitu kan. Karena kita manusiawi, siapapun sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya banyak mengambil pelajaran dari orang-orang lain. Maksudnya gini, saya dulu pernah ada teman yang dulunya jaya, begitu down, maaf ngomong sampai saat ini dia tidak bisa bangkit. Artinya mental dia sudah kena, untuk tampil ke umum dia malu. Untuk tampil mulai dari bawah dia gengsi. Nah itu maksudnya mental yang kena. Karena orang-orang pernah jaya dan down itu biasanya dia punya standar
Jadi misalnya dia untuk memulai sesuatu, dia menghitung, saya dulu pendapatan sekian. Begitu mau mulai dari nol, mikir-mikir. Benar. Iya, iya. Nah, jadi dengan seperti itu akhirnya saya mencoba untuk membenahi mental dahulu. Membenahi mental, bukan berpikir bisnis apa. Membenahi mental pribadi saya. Karena secara ini mental kita dengan pernah dihargai orang, pernah orang ini maaf ngomong hormat semua dengan kita, apapun pembicaraan kita orang dengar dan nurut gitu kan. Nah tiba-tiba kita down, itu kan hilang semuanya. Nah itu mental kena. Nah, jadi saya membenahi mental itu dengan cara saya harus tampil ke lapangan lagi. Turun lagi ke lapangan. Turun ke lapangan lagi. Nah salah satunya saya akhirnya mengampas air mineral. Itu ceritanya air mineral itu. Iya, iya, iya. Nah, jadi saya bisnis air mineral itu kemarin sebenarnya lebih ke pembenahan mental. Kalau istilah mungkin lah kalau balik ke agama, istilah Musa itu tanggalkan trompa. Betul. Ya, kan? Betul. Menanggalkan trompa itu bukan menanggalkan sandal, Betul. tapi menanggalkan rasa egois diri kita itu. Betul. Nah, jadi perjalanan saya, jadi 2016 akhir saya memulai ngampas air mineral. Nah, saya benar-benar sengaja itu Dinda, turun ke lapangan saya sendiri, membawa mobil saya sendiri, menurunkan air mineral yang dus bahkan yang galon-galon itu juga saya sendiri. Dan saya ingin tahu pendapat orang seperti apa di saat itu kan. Jadi macam-macam beragam, ada yang memuji ada yang mencemooh ada. Nah itu biasa harus kita terima. Nah tetapi disitulah pembelajaran mental saya dapat sehingga akhirnya saya sudah terbiasa dengan kondisi apa adanya. Nah dengan memulai seperti itu kan kita untuk memulai bisnis, berpikir untuk bisnis yang lain itu tidak ada gengsi. Nah jadi di air mineral ini saya lakukan itu mulai dari 2016 dan benar-benar tidak lagi sebenarnya 2021 kemarin. Nah lalu untuk di mineral ini sebenarnya saya tidak target untuk benar-benar ini jadi profesi saya lama sebenarnya. Karena memang untuk pembenahan mental tadi ya, tujuan saya ini untuk ke lapangan. Mengkader diri lagi. Ya, mengkaderkan diri gitu kan. Nah jadi saya mulai berpikir 2019. Kebetulan 2019 saya mencalon lagi, tapi maaf ngomong dengan dana yang mungkin dibilang tidak ada gitu kan, tapi tetap saya mencalon dan Allah juga belum mengizinkan saya duduk lagi. Sebulan setelah pencalekan 2019 itu saya membuka toko bangunan pilihan saya. Nah memulai toko bangunan ini memang saya berpikir ini akan menjadi usaha yang kedepannya untuk saya. Gitu. Dari 2021 itu ya? 2019. Oh 2019, awal 2019. Bulan 5 2019. Bulan Mei. Pencalekan 2019 itu kan bulan April. Sebulan dari itu. Sebulan dari itu. Ya. Dari modal yang sangat-sangat minim. Ya, jadi ceritanya setelah pencalekan itu saya di rumah mempunyai uang 30 juta Dinda. Jadi saat pencalekan itu memang uang 30 juta ini saya sisihkan. Jaga-jaga jika caleg saya kalah saya akan membuka usaha. Nah ternyata memang tidak terpilih dan akhirnya dengan 30 juta ini saya membuka toko bangunan. Nah kemungkinan juga orang yang membuka toko bangunan mungkin di Provinsi Bengkulu juga, ini dari pantauan saya dan cerita-cerita kawan-kawan di lapangan, yang berani membuka toko bangunan 30 juta ini mungkin cuma kita. Cuma lo memikirkan itu Bang? Jadi 30 juta ini belum ada semuanya, Dinda. Jadi mulai dari nol, nih semuanya bahan-bahan di situ sampai ke untuk kendaraan mobil pickup pun dari 30 juta ini. Ceritanya itu Bang. Besi bela berapa sekarang itu 30 juta. Bangun rumah tipe 36 susah itu Bang. Betul. Nah jadi ceritanya Dinda modal untuk toko bangunan itu 2019 itu dengan 30 juta itu saya set tuh. Kalau tempat kita di Hibrida 10 kebetulan itu tempat sendiri. Ya, memang Hibrida 10 masuk gitu kan, tidak di pinggir jalan besar tapi di dalam Hibrida 10-nya. Nah, jadi 30 juta itu Dinda alhamdulillah saya punya keyakinan waktu itu karena
membuka konter handphone dulu 2002 itu dengan modal 5 juta. Bisa sebesar itu. Tapi 2002 nilai 5 jutanya gitu kan. Dengan pengalaman saya 2002, sekarang 2019 sudah 17 tahun. Saya pengalaman sudah banyak dan segala macam. Dengan 30 juta masa saya nggak bisa? Sedangkan 2002 bisa. Nah dengan modal keyakinan itu saya bergerak, bismillah, dengan 30 juta. Saya membuka toko bangunan dan memulainya saya kaplingkan uang 30 juta ini untuk kepentingan masing-masing. Jadi dari 30 juta itu Dinda, 2 juta saya buat gudang semen. Gudang semen karena semen harus standby. Ya, harus standby dan terpisah karena debu kan. Debu. Tinggallah 28. Nah, 18 juta saya belikan semua untuk pajangan isi toko. Mulai dari kuas, cat, segala macam lah, tetek bengek untuk di toko, dan itu dapatnya sangat sedikit sekali dengan 18 juta itu. Ya, untuk kalau kuas tuh berapa biji, cat berapa buah, itu pun mereknya ngambil satu-satu. Betul. Gitu. Nah jadi itu saya belikan, habiskan 18 juta untuk pajangan di toko. Lalu kalau toko bangunan ini kan jantungnya itu di kendaraan pickup, karena untuk mengantar pesanan orang, gitu kan. Nah jadi 10 juta saya sisihkan untuk mencari mobil pickup, tapi tidak mau kredit. Gitu, tidak mau kredit. Tapi mobil pickup yang sehat dengan 10 juta mustahil. Ya mustahil. Nah, tapi saya tidak mau kredit karena saya tidak mau lagi ada beban kreditan seperti itu. Karena saat itu belum tahu kita seperti apa nanti usaha ke depannya. Benar-benar. Tapi semuanya ada jalan. Allah memberi jalan. Allah memberi jalan. Jadi dapat itu tadi Bang? Jadi 10 juta itu tadi setelah seminggu saya buka toko bangunan, entah kenapa ada teman saya yang di Pasar Bengkulu nelpon, Yan katanya, tolong jualkan mobil pickup saya Grand Max 2014, tahun 2014 mobilnya. Waktu itu 2019 sudah 5 tahun. Saya bilang, kebetulan kan dalam hati saya kan, mau jual berapa? Katanya 45 juta saja. Oh, duit cuma ada 10 juta. Duit ada 10 juta. Akhirnya saya temui teman itu, saya lihat kondisi mobilnya memang bagus. Saya lihat pasaran di online, itu mobil Grand Max itu tahun 2014 di saat tahun 2019 kemarin ya, itu tidak ada yang harga di bawah 60 juta. Artinya sebenarnya dia jual 45 juta itu udah murah. Nah akhirnya saya terus terang ke teman ini, bahwasanya ini untuk saya dan saya ada uang 10 juta, tolong dibantu. Bisa kasih harga berapa dan cara pembayaran. Nah akhirnya dia kasih kemudahan, dia memberi mobil ini dengan harga 35 juta. Ya Allah. Harga 35 juta. 10 juta tadi saya titip ke beliau. Sisanya beliau memberi tempo 3 bulan. Bulan pertama 10 juta, bulan kedua 10 juta, dan bulan ketiga 5 juta. Kan sisanya 25 juta lagi. Diberikan kemudahan. Harga mobil diberi kemudahan. Dan saya yakin dan percaya itu semua Allah yang menggerakkan. Baik menggerakkan saya maupun menggerakkan beliau itu tadi. Dulu toko beliau ini kecil nih. Memang saya menyaksikan betul itu kan. Bekas warung. Nah, kan? Warung papan. Ya, kuas cuman berapa, kalau bahasa kita Bengkulu, kuas berapa ince, cat cuman berapa ince. Kalau tidak salah dokumentasinya ada waktu itu. Kalau sekarang alhamdulillah toko beliau walaupun belum begitu besar kan, karena baru berapa tahun, tapi toko beliau lah menurut saya sudah luar biasa Bang, secara grafiknya, alhamdulillah. Nah, dan satu lagi inspirasi buat saya, Bang Yan ini, dia punya program gerakan 1 tahun berapa masjid Bang? Jadi kita minimal seminggu itu minimal 1 masjid. Minimal 1 minggu itu 1 masjid. Minimal berarti, ya. Minimal, berarti kalau sebulan 4 masjid minimal. Kalau setahun 60 masjid. Ya. Tapi itu minimal. Tapi itu kadang minimal. Seminggu bisa 3 masjid. Oh, kadang seminggu bisa 3 masjid. 3 masjid, 2 masjid. Ya, kan? Nah, ini apa namanya itu? Ini gerakan ini dimulai tahun kalau saya tidak salah 2019 itu udah mulai, Bang ya? Ya, 2021. Oh, 2021 mulai. Masuk awal tahun 2021. Oh, gerakan untuk bangun peduli masjid itu ya? Ya. Itu yang diberikan bantuan untuk masjid berupa apa itu? Semen. Oh, semen. Ya, tapi kalau orang lain mau nyumbang itu boleh ya? Boleh. Ya. Boleh. Jadi Dinda, saya begitu berjalannya
toko bangunan Cemara ini kan 2019. Alhamdulillah selama tahun 2019, 2020 Allah memberi rezeki, ya kan? 2020 Allah memberi rezeki dalam artian walaupun kondisi kita ini diserang COVID gitu kan, tapi tetap bisa berjalan usaha saya dan itu merintis. Nah, terpikirlah saya di 2020 itu untuk tahun 2021 masuk 2021 apa tanda terima kasih atau rasa syukur saya dengan pembuktian itu kepada Allah. Nah, terpikirlah saat itu saya karena saya mempunyai toko bangunan, kenapa saya tidak sedekah semen? Itu awalnya. Nah, lalu saya berpikir lagi sedekah semen ini kemana gitu kan? Nah, jadi saya berpikir artinya pernah kita sering masjid-masjid itu mengajukan proposal. Nah, terpikirlah saya artinya ini untuk masjid-masjid. Jadi tapi di perjalanan waktu bukan hanya masjid. Jadi rumah tahfiz pun yang butuh material semen yang lagi pembangunan atau rehab atau renovasi itu kita bantu. Jadi target kita 3, masjid, rumah tahfiz atau pondok yatim. Jadi setiap Jumat setelah ba'da Jumatan saya selalu jalan dan saya sendiri yang mengantarkan, saya sendiri yang mengangkat semennya dan saya sendiri yang langsung ketemu dengan panitia-panitia di situ. Ini luar biasa ini, berkorban dengan harta dan jiwa. Banyak orang yang berkorban secara harta, tapi belum tentu bisa berkorban secara jiwa. Nah, tapi sosok beliau ini, beliau bisa mengorbankan harta dan jiwanya. Ya kan? Ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita semua lah. Ya kan? Nah, itu di samping semen itu tadi, kalau tidak salah ada pohon juga Bang ya? Ya, jadi saya waktu masih jual air mineral pun saya ikut sedekahkan. Jadi awal gerak tahun 2021 itu semen 10 sak, air mineral 3 dus, pohon asam Jawa itu 1 polybag. Satu polybag, satu pohon. Kalau semen tadi 10 sak. 10 sak. Setiap Jumat. 10 sak. Kalau harganya kini berapa semen tuh? 55 ribuan. 55.000 kalau 10 sak berarti 550.000 itu Bang seminggu. Tidak tekor itu Bang. Insya Allah enggak. Kalau saya berprinsip gini Dinda, jangan samakan matematika kita dengan Tuhan. Iya juga. Kalau kita udah pikir kayak gitu susah kita. Matematik Tuhan aja gitu. Memang kalau secara matematika kita seminggu 550, artinya sebulan itu sudah ada 2.200.000. Iya. Kalau kita kumpulkan selama tahun 20 jutaan sekian gitu. Itu kan hitung-hitungan kita, artinya kita bisa membesarkan usaha dengan tambahan 20 juta sekian. Itu hitung-hitungan kita. Tapi insya Allah dengan sedekah Allah akan memberi berlipat ganda. Ya, dan saya yakin itu. Dan pastilah orang yang berbuat baik pasti dibalas dengan berbuat baik, dibalas dengan kebaikan. Cuman balik-balik ke niat. Tapi balik-balik ke niat. Tujuan tadi niatnya apa? Jadi sedekah ini Dindo saya perhatikan memang banyak sedekah secara diam-diam itu sangat bagus. Sedekah juga dengan terang-terangan itu bisa menginspirasi. Oh iya, jadi kembali ke niat. Niatnya ria, ada tujuan lain atau semata-mata karena ridha Allah. Iya, kan sedekah ini gini Bang, konsep yang saya pahami lah ya. Konsep sedekah itu jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, jika kamu menyembunyikannya itu lebih baik, ya kan? Artinya semuanya baik. Yang tidak baik itu tidak sedekah. Ini tidak baik. Tidak sedekah ngomongin orang sedekah. Ngomongin orangnya sedekah. Tapi hanya terang-terangan baik. Ya, sembunyi-sembunyi pun baik. Nah, mudah-mudahan kita yang punya niat baik untuk sedekah tadi, ya kan, kita dengan terang-terangan tadi, ini bisa menjadikan motivasi untuk orang, ya kan, dan mendorong, ya kan, mendorong orang atau mengajak orang untuk bersedekah, ya kan. Nah. Dan penanaman pohon ini saya sangat setuju Bang, karena sekarang ini pemanasan global, ya kan, perubahan iklim semuanya kan. Nah, jangan salah, ini satu batang pohon asam kalau hidup ini berapa yang menghasilkan oksigen, ya kan. Nah, inilah penting salah satunya kan, dan bisa mampu menyerap karbon dioksida dan lain-lain. Nah, apapun yang kita sedekahkan itu insya Allah lah amal pahala lah untuk kita. Yang penting tergantung dengan niat kita tadi. Nah, yang konsep sedekah tadi Bang, ini sampai hari ini insya Allah tetap jalan lah Bang ya? Sampai sekarang jalan, dan insya Allah bisa selama-lamanya. Dan ada orang yang termotivasi juga yang ini Bang? Banyak. Jadi berjalannya waktu itu memang saya berjalan untuk cinta sedekah Jumat setiap Jumat itu memang saya untuk diri sendiri dulu saat itu kan bergeraknya.
Artinya saya niatan dengan Allah selama tahun 2021 saya akan sedekah semen 10 sak ke masjid, ke rumah tahfiz atau pondok yatim. Berjalannya waktu ternyata banyak teman-teman yang ingin ikut. Jadi ada yang menitipkan 1 sak, ada yang menitipkan 2 sak setiap Jumat, ada yang menitipkan 5 sak. Nah, jadi berjalannya waktu melihat kita rutin itu bersedekah dan itu ternyata sampai. Akhirnya banyak juga yang ikut sampai sekarang. Sampai sekarang. Konsisten itu. Konsisten. Ada yang tiap Jumat terus ikut, ada yang kapan dia mau. Kadang dia Jumat ini ikut, Jumat bulan depan baru ikut lagi gitu. Tidak apa-apa. Ya, yang terpenting dia sudah ada niatnya. Bahkan ada teman itu yang memang dia sedekah subuh. Artinya sedekah subuh dia celengin dulu misalnya sehari 5.000 gitu kan. Setelah terkumpul berapa sak, baru kira-kira uangnya untuk berapa sak, baru dia serahkan ke kita untuk disedekahkan. Ada yang seperti itu. Iya. Yang penting niat. Nah, Yos, kalau kau nak sedekah, sini Yos, nyalurkannya jelas ini Yos, arahnya untuk pembangunan masjid, ya kan, dan pohon dan lain-lain lah. Sambil ngopi bang. Siap. Karyawan lah berapa orang di toko gitu? Kalau sekarang alhamdulillah Dindo 4 termasuk abang. Oh 4 ya. Jadi abang ini owner, bos dan karyawan. Aku kalau sering lewat dulu yang gitu, kataku Bang Yan bukan ini yang cedoi pasir. Ini nih kan. Jadi pertama kali buka tuh Dindo, pertama kali buka toko bangunan itu belum ada karyawan. Jadi orang mesan pasir, mesan koral itu nyekop sendiri. Nyekop sendiri. Begitu bulan ketiga buka toko baru ada karyawan 1. Aku pikir dulu Bang, yang toko Abang tuh yang deretan hibrida panjang apa yang lurus poros ini kan. Rupanya yang masuk ke dalam itu kan. Ya. Nah, itu kalau menurut orang itu kan kalau bisnis itu maunya pinggir jalan, nah, kan ini ya kan. Ya. Secara standar ini justru masuk dalam gang. Ya. Nah itulah secara berpikir memang Dindo banyak juga orang-orang yang kawan-kawan itu terutama itu dia merasa susah untuk berjalan kalau membuka usaha terutama toko bangunan di dalam gang. Jatuhnya kan di dalam gang 10. Seperti ini hibrida 4. Seperti hibrida 4 ini. Tapi kalau untuk jenis toko bangunan dia tergantung jenis usaha apa sebenarnya. Kebutuhan rumah. Nah, bahkan perumahan-perumahan yang baru sekarang kan banyak di dalam-dalam. Nah, artinya kalau kita membuka di sana, mereka tidak akan lagi jauh-jauh beli. Jadi cara logika kita memotong di pertengahan jalan dia membeli ke jauh. Ya. Itu satu secara logika bisnis. Kalau logika ininya ya kita paham bahwasanya rezeki dari Tuhan. Ya, sudah diatur dengan Tuhan. Yang penting kita usaha, ikhtiar, doa. Mantap itu Bang. Jadi kita mainkan logika secara logika berdagang kita memang pikirkan, tapi kembali sudah itu kita berserah. Tapi balik-balik soal bisnis ini, berdagang lah, baik itu berdagang, berbisnis dan lain-lain. Itu setiap orang itu sebenarnya punya potensi untuk berbisnis atau memang sudah bawaan dari kecil atau memang menjiwai Bang? Iya. Iya kan? Nah kalau potensi Dinda, potensi setiap orang itu punya potensi. Tapi tergantung dari hati. Nah ada hati orang ini kan untuk membuka usaha ini ragu-ragu misalnya. Nah, karena membuka usaha ini nggak bisa ragu-ragu. Harus modal yakin itu yang pertama. Modal yakin. Jadi kalau sudah ragu-ragu berjalannya, pasti hasilnya pun ragu-ragu. Nah, ini kepalangan ini. Kita tanya nih dengan orang bisnis. Kupasnya kan. Itu kupasnya kan. Nah. Misalnya ini Bang, si A lah ya, atau karena Zani lah Bang, mau buka usaha. Saya mau buka usaha kafe misalnya kan, kopi. Nah itulah ada usaha ini, laurung Bang. Ya kan? Buka usaha air mineral misalnya, itulah ada. Lah banyak. Buka usaha konter, inilah banyak. Buka usaha sayur, inilah banyak. Itu banyak berpikirnya bisnis seperti itu Bang. Jadi urung-urungnya udah jadi Bang, bisnisnya tadi itu kan. Karena banyak berpikir, coba cari, banyak juga nih yang bilang bahwa carilah bisnis yang tidak ada. Nah kan bingung juga Bang, bisnis apa yang tidak ada? Nah, yang mana itu kira-kira? Jadi yang bagusnya itu kalau kita ingin membuka
usaha baru atau berdagang sesuatu yang baru, itu jangan banyak pikir. Mulai dulu. Iya, jangan banyak pikir. Jadi ikuti kata hati. Jadi jangan melihat orang buka laundry misalnya, maju, kita pengen juga buka laundry, itu nggak bagus. Melihat orang membuka kafe, maju, berhasil, kita juga pengen buka, itu nggak bagus. Artinya itu bukan kata hati, ikut-ikutan. Kan ikut-ikutan. Nah, membuka usaha itu kata hati. Jadi hati kita pengen apa, lakukan. Nah, seperti saya seret membuka toko bangunan dengan pemahaman saya dan dengan analisa saya seperti ini. Saya tidak bercerita dengan orang. Pernah nggak saya, mungkin kalau sekedar mancing-mancing atau main-main ke teman-teman, saya pengen buka usaha toko bangunan sebelumnya pernah. Tapi orang kan menganggap saya main-main. Jadi saya begitu mau buka toko bangunan itu nggak pernah cerita ke orang. Termasuk aku dulu tahu abang yang galak silaturahmi ngopi di rumah dulu, abang pernah ngomong dengan Zani dulu bang. Ya. Abang nak buka toko bangunan. Oh, itu kok sak juga dalam hati aku dulu modalnya bang. Paling tidak ratusan juta juga kan. Nah, tapi pas dengar cerita beberapa hari yang lalu cuma modal 30 juta, ternyata bisa, agak terkejut juga sampai sekarang alhamdulillah. Ya. Artinya memang usaha itu dari hati gitu ya. Dan alhamdulillah kita sekarang Dinda, saya membesarkan toko bangunan Cemara ini tanpa ada pinjaman dari pihak manapun. Baik itu dari bank maupun dari mana. Artinya benar-benar dari 30 juta ini yang kita putar sampai sekarang. Insya Allah, dan itu harus tetap konsisten bang. Insya Allah. Iya, karena saya jujur kurang lebih 5 bulan yang lalu atau 6 bulan yang lalu ada pihak dari perbankan yang menawarkan sebenarnya. Menawarkan untuk penambahan modal sampai siap dengan dana 500 juta. Tapi saya tidak mau. Alasannya dalam hati itulah. Alasannya keyakinan dan itu riba. Dan alasannya keyakinan dan itu riba. Riba. Karena kita meminjam uang dengan bunga itu riba. Bunga itu sama dengan riba. Bunga itu artinya riba. Riba. Bahasa mereka aja mereka sebut bunga. Kalau bahasa di agama kita itu riba. Bukan bunga, riba. Tapi disamarkan bunga. Bunga. Makanya sampai hari ini modal yang abang pakai tetap dengan modal sendiri, modal awal sendiri. Nah, inilah yang menjadi keyakinan Bang Yan, ya kan? Keyakinan Bang Yan supaya bisnisnya ini tetap berjalan dengan baik. Seperti itu. Karena kita mencari bisnis ini bukan hanya keuntungan tapi keberkahan juga, Dinda. Amin. Keberkahan. Itu yang utama, karena kalau hanya kita berpikirnya mencari keuntungan, kita susah untuk bahagia. Karena uang banyak belum tentu bahagia. Tapi kalau Allah sudah memberikan keberkahan, walaupun untungnya sedikit, insya Allah kita bahagia. Ya, 1000 yang penting berkah, Bang. Betul. Mencari berkahnya tadi kan. Mun 100.000 kira-kira tidak berkah untuk apa? Kopi 5.000 kira-kira berkah kan? Untuk ke depan kira-kira berekspansi kemana lagi usaha? Kalau untuk ekspansi usaha yang lain belum, tapi untuk membesarkan toko bangunan ya. Bahkan target saya menjadi toko bangunan dan distributor untuk toko bangunan di Bengkulu paling terbesar. Amin, kita doakan, karena beliau ini di samping bukan sekedar usaha duniawi, tadi sudah saya ceritakan, dan banyak sekali di beberapa media-media sosial beliau ini menge-share sedekah untuk masjid, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan tahfiz Quran dan lain-lain, ya kan? Artinya mudah-mudahan lah, ya kan? Beliau bisa membangun toko Cemara. Jadi itu lebih besar lagi, dan insya Allah akan bermanfaat lebih banyak lagi, Bang. Amin. Amin. Anak sudah berapa nih? 2, Bang? Baru 2. Baru 2 ya? Istri 1. Apa istri baru 1? Jadi di Indo saya berprinsip gini, kalau bicara keluarga ya, saya patuh dengan program pemerintah. Oh, jadi program pemerintah itu kan 1 ibu 2 anak. 1 ibu 2 anak. Jadi kalau anak mau lebih dari 2 tambah ibu. Iya. Jadi kalau anaknya mau 4, ibunya 2. Pokoknya 1 ibu 2 anak. Ikut patuh pemerintah. Aduh. Inilah kalau ngobrol dengan Bang Yan aja ini. Beliau ini kan orang kami juga Palembang, Bang ya. Palembang. Ya kan? Palembang. Kalau rindu makan pempek, mainlah ke rumah beliau ini. Pempek, pindang. Boleh lah itu. Siap, ya. Jadi belum ada untuk ekspansi ke usaha lain, Bang? Belum.
Saya ingin besarkan dulu untuk toko bangunan. Target itu jadi Ya, target distributor itu, kan. jadi Distributor toko bangunan. Jadi distributor itu Dindo menjual langsung ke konsumen dan membagi barang ke toko-toko. Distributor kan. Kita pemasok. Penjual ke konsumen juga langsung ke pemasok ke toko-toko juga. Itu target. Jadi distributor toko bangunan terbesar di Bengkulu targetnya. Yang jual alat bonsai juga bang? Ya itu sambilan. Sambilan. Karena aku nengok bonsai berapa kali aku minta bibit dengan abang, itu lebih besar tuh bang. Itu besar ya? Iya, yang bibit asam. Bibit asam tuh justru lah aku buat ini tuh. Bonsainya itu lumayan, aku buat mini kelas segini lah mungkin. Ya. Yang bonsai asam itu kan. Asam. Dan banyak juga sih bibit-bibit kemarin tuh, besar-besar juga gitu bang. Ya. Nah, jadi ini bonsai tadi hobi atau seperti apa tuh bang? Hobi ya? Hobi tapi ada penghasilan. Selain hobi tapi mendapatkan income. Cocok nih ini pun kalau jiwa bisnis nih hobi baca hasilkan duit mungkin tuh masuk galau hobi lepas duit dapat ya. Entah kalau kawan gitu sih kok itu kebanyakan orang tuh hobi ngabisin duit kan yang ini hobi dapat ya kan hobi lepas ya kan duit dapat ini cocok nih kalau jiwa bisnis tuh inspiratif. Jangan hobi yang ngabisin duit aja. Iya. Ini agak repot gitu. Jadi di hobi itu banyak peluang bisnis sebenarnya itu. Hobi apapun itu. Hobi Cak Gami ini. Hobi apa lo? Dino hobi apa? Hobi aku ini berkelakar. Jadi pelawak. Hobi itu ada sesuatu, misalnya hobi mancing atau hobi kendaraan, misalnya kan hobi modif-modif. Atau hobi burung ayam gitu kan, itu kan hobi. Atau hobi bunga-bunga. Nah di dalam hobi itu sebenarnya ada peluang bisnis. Walaupun tidak kita jadikan profesi, tapi bisa dapat ini. Tapi benar juga bang, aku baca ya salah satu hobi aku tuh baca juga sih sebenarnya. Salah satu pernah aku baca buku motivasi itu. Bisnis itu diawali dari hobi dulu. Betul. Salah satunya ya, salah satu item bagaimana trik-trik bisnis yang baik itu salah satunya hobi, mengawali bisnis itu dari hobi dulu. Kalau misalkan mereka hobi bunga, ya kan dirawat, ini bisa menghasilkan. Ya kan bonsai itu juga seperti itu. Nah hari ini aku lagi hobi, mencoba untuk hobi bonsai. Ya kan karena saya mengatakan bonsai ini ya karena pohonnya menghasilkan oksigen, bentuknya cantik, ya kan. Nah seperti itu. Ini diawali dari hobi. Jangan bayar hobinya nih hobi sembarangan. Ini jadi kacau ini masalah. Yang jelas hobi positif. Hobi yang positif, bukan hobi yang negatif. Bukan hobi yang kalau negatif. Keluar malam ke diskotik kan hobi juga, tapi negatif. Kalian cek ini kan ngobrol cek ini positif. Ya lah kita carilah hobi-hobi yang positif lah, ya kan. Nah, makanya kita buat Bengkulu Cerdas ini bang, salah satunya adalah menyalurkan, ya kan hobi kita dengan kawan-kawan juga pengen berdialog, pengen punya teman baru, ya kan menjalin silaturahmi. Manfaatnya ini banyak bang, dapat ilmu yang baru, silaturahmi, dapat teman-teman yang baru, bisa upgrade lagi lah, mengupdate informasi dan lain-lain. Nah dari sebuah hobi ini, ya mudah-mudahan kalau niat aku sih sederhana, bisa menjadi inspirasi lah untuk kawan-kawan yang penonton ini Bengkulu Cerdas ini kan. Apalagi khususnya pertemuan kita di sore hari ini, seperti itu bang. Nah pesan inilah bang, ya kan mulai dari abang jatuh bangun, ya kan, terus itu bangun lagi, bangkit lagi, minta tolong pesannya juga, ya kan. Yang kedua pesan untuk pembisnis formula, ya kan, karena susah juga orang ini ketika mau buka bisnis ini, bisnis apa ya yang harus aku ini, yang aku harus geluti, bingung, ya kan. Nah, dari modal bahkan mungkin tidak ada modal mungkin kan, bagaimana memulai, ya kan dari seperti itu kan. Nah ini juga coba diberikan juga lah pesan-pesan untuk kawan-kawan juga. Jadi gini Dino, kalau kita ini sebagai pedagang atau pebisnis atau pengusaha ya, ini tidak lepas dari jatuh bangun. Tidak ada seseorang yang misalnya dia usaha sesuatu dari awal sampai maaf ngomong akhir hayatnya mulus naik terus itu tidak. Artinya jatuh bangun itu biasa di usaha. Nah tinggal lagi bagaimana cara kita menyikapi. Nah artinya di saat kita bisnis lagi naik,
kita harus berpikir menyiapkan sesuatu jika sesuatu terjadi yang tidak baik terhadap bisnis kita. Nah, ini cerita pengalaman karena Abang boleh dibilang waktu bisnis lagi naik tidak terpikir seandainya bisnis ini tidak lagi jalan. Jadi terlena. Nah, jangan sampai ini pesan moral, artinya pengalaman pribadi. Di saat bisnis kita bagus, kita juga mempersiapkan suatu saat entah kapan gitu kan. Artinya kita harus entah itu investasi di bidang tanah atau rumah atau segala macam gitu kan. Artinya ada persiapan gitu. Harus. Jadi jangan berpikir setiap usaha ini akan mulus seperti itu terus. Jadi harus ada persiapan. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk kawan-kawan atau anak-anak muda Bengkulu khususnya kan, bisnis ini jangan ikut-ikutan yang Abang bilang tadi. Jadi kalau kita ingin berbisnis itu ikuti kata hati. Hati kita larinya kemana, jalankan. Sesuai dengan fashion. Sesuai dengan hati kita. Sesuai dengan hati. Artinya kalau hati ini kan keinginan. Hati kita ingin, ya misalnya Zani dapat istri sekarang kan hati dulu yang berbicara. Ya. Oh saya suka dengan perempuan itu. Artinya kan begitu kita mendapatkan dia tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan memang. Bahkan ingin apa kan? Tidak, itu mengkhianati doang. Nah, bagi yang mau mulai usaha atau yang lagi menjalankan bisnisnya, ya kan, kuncinya tadi adalah di ikhtiar dan doa dan niat yang baik itu tadi. Dan yakinlah bahwa Allah yang mengatur rezeki. Tidak usah takut. Betul. Ya, dan tidak usah banyak bertanya, tidak bagi sedis tuh. Bisnis lah, banyak bertanya urung, ya kan? Mungkin Abang Yan, terima kasih banyak Bang. Sama-sama Dino, terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Insyaallah kita silaturahmi lagi. Amin. Kesempatan. Saya Hamzani, mudah-mudahan yang kita dialogkan sore hari ini sekali lagi bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, terkhususnya pada diri saya dan para kru yang ada dalam ruangan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bengkulu cerdas.